What's up? It's Queen. Back to QPOTM, Queen Pick of the Month bulan Juli 2020, di mana setiap bulannya aku bakal ngasih fashion item dan juga fashion brand yang akan menjadi rekomendasi untuk kalian. Dan di bulan ini kita bakal ngebahas soal topi yang wajib kudu mesti kalian punya. Sebenarnya nggak wajib punya sih, tapi kalau kalian tipe orang yang menyukai fashion seperti aku, dari sudut pandang eksplorisasi style dan juga genre, dengan kalian memiliki berbagai macam jenis topi, itu akan memungkinkan kalian untuk bisa mix and match, membentuk berbagai macam style dan juga genre. Kalau aku punya topinya, aku bakal kasih juga ke kalian, tapi kalau aku nggak punya topinya, aku bakal pakai gambar dari Google aja, oke? Oke, topi yang pertama adalah topi cap, atau lebih spesifiknya di sini aku lagi pegang adalah baseball cap. Mungkin bisa dibilang ini kayak topi yang paling lumrah atau sering kita temuin lah ya di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena memang topi ini tuh dipakai oleh semua orang, dari orang yang nggak suka fashion sampai kayak fashionista yang ke Paris Fashion Week street style itu juga banyak sekali yang pakai baseball cap. Jadi kayak bisa dibilang topi paling normal gitu. Kayak semua orang pakai topi ini pasti jadinya ya bagus-bagus saja. Karakteristik baseball cap yang pertama adalah brimnya. Ini jadi disebut brim ya, bagian depan topi ini. Brimnya ini melengkung. Lalu yang kedua, garis jahitan topinya itu berkumpul di tengah. Jadi kayak di bagian tengahnya tuh biasa ada pentolnya, kayak aku nggak tahu sebutnya apa nih. Jadi kayak udah berkumpul di tengah terus dipatenin gitu. Terus di bagian belakang topinya ada adjustable strap. Ada beberapa jenis. Ada yang pakai jenis strap seperti ini yang bisa ditarik-tarik, bisa dikendorin, bisa dikencengin. Ada juga yang pakai jenis strapnya tuh dari bahan plastik, terus bisa dijepret. Aku nggak tahu ini sebutnya apa, tapi aku bilang jepret karena ketika dibuka ada bunyinya kayak pret. Lalu ada juga cap yang di bagian belakangnya itu tuh sama sekali nggak ada strapnya. Tapi kalau jenis yang seperti ini biasanya tuh melar, jadinya bisa tetap muat ke berbagai ukuran kepala. Buat kalian yang jarang pakai topi, udah gitu kayak mau mulai mencoba eksplorisasi pakai topi, mungkin paling gampang bisa dimulainya tuh pakai topi baseball cap dulu. Karena kayak tadi aku bilang, semua orang dari yang nggak suka sampai yang suka fashion pasti pakai jenis topi ini. Jadinya nggak perlu yang kayak berasa takut, ih nanti gue aneh nggak ya pakai topi gitu. Nah, walaupun topi ini terbilang normal, tapi beberapa brand itu mulai push the limit sama desain topi baseball cap. Contohnya kayak cap ini adjustable strap itu kayak wanjang pol. Salah satunya dipopulerkan oleh brand Peace-1. Bahkan Peace-1 juga masih punya varian cap yang strapnya lebih panjang lagi. Jadi pas lagi dipakai kayak tuh jatuhnya kayak buntut. Sebenarnya masih ada beberapa varian lainnya. Contohnya sebelum baseball cap ini mulai populer, itu semua orang yang pakai topi cap pakainya bukan jenis baseball cap, tapi pakainya adalah hip hop cap. Perbedaan yang paling jelas sama baseball cap adalah kalau hip hop cap itu di bagian brimnya tuh flat, jadi rata dan overall jadi kelihatannya lebih lebar. Dan topi ini memang dipopulerkan oleh kalangan artis hip hop maupun pemain basket, dan banyak sekali memang topi tersebut di depannya tuh ada logo-logo basketball team. Lalu ada 5 panel cap. Perbedaannya adalah di bagian konstruksinya pakai 5 bagian panel. Jadi bagian depan, kanan, kiri, belakang sama atas. Jadinya 1 2 3 4 5. Lalu ada juga trucker cap. Ini mirip sama baseball cap dan juga 5 panel cap, tapi setengah ke belakangnya itu biasanya dari kayak jaring-jaring lebih adem di bagian belakangnya. Oke, yang berikutnya Mickey hat atau topi peci. Mungkin bisa dibilang kayak topi peci tapi versi fashionable-nya. Karena memang selain menjadi alternatif dari topi peci, topi Mickey hat itu juga dipakai bukan oleh teman-teman yang muslim aja, tapi sudah menjadi satu fashion item yang dipakai oleh semua orang. Sebenarnya kalau dari segi konstruksi, Mickey hat itu tuh mirip sama topi cap biasa. Cuman bedanya kayak brimnya dibuang, jadi kayak brimless cap. Di bagian belakangnya pun sama, masih ada adjustable strapnya juga. Untuk aplikasi stylenya, Mickey hat ini juga sangat versatile. Kalian bisa pakai Mickey hat dari gaya yang casual atau sampai ke gaya yang agak semi formal gitu juga bisa. Kayak kalian bisa pakai coat misalkan atau pakai jas lalu pakainya Mickey hat. Next, topi yang ketiga ada beanie hat. Ini adalah salah satu topi favorite aku ya. Kalau dari segi fungsional, sebenarnya beanie hat itu lebih untuk menghangatkan kepala karena biasanya bahannya terbuat dari bahan yang dirajut. Cuman ya udahlah ya, kalau di Jakarta jatuhnya jadi pakai buat gaya. Terus kalau kita ngomongin soal bahan, biasanya ada beberapa macam juga. Dari bahan yang agak tipis, udah gitu cara pakainya, ini beanie hat tuh langsung dipakai. Jadi kalau dilihat ini nggak ada lipetannya. Terus ada beanie hat seperti ini yang bahannya lebih tebal daripada beanie hat yang pertama. Udah gitu stylenya tuh ada lipetannya. Sampai ada beanie hat yang bahannya tebel banget dan ini anget banget kalau dipakai di musim gugur atau di musim dingin. Tapi lagi-lagi saya pakainya di Jakarta. Dan ada satu style beanie hat yang aku suka banget, yaitu fisherman beanie. Ketika dipakai jatuhnya itu ada di atas kuping. Jadi itu pure buat gaya doang. Karena beanie hat yang benar itu kan harusnya menghangatkan kepala dan kuping. Jadi kupingnya tuh harus ketutup. Dan kalau kita ngomong fisherman beanie itu kalau kita ngeliat dari jauh mirip sama pakai Mickey hat, looknya tuh hampir mirip-mirip.
Again, beanie hat itu adalah item yang sangat-sangat versatile. Jadi kalian bisa pakai beanie hat ini dari gaya yang casual, street look, chic look, bahkan sampai yang kayak semi formal look sekalipun pakai beanie hat masih bisa masuk-masuk aja. Lebih versatile daripada baseball cap karena masih ada beberapa style seperti yang kayak formal banget, contohnya pakai jas. Itu kalau pakai topi baseball cap agak off. Tapi kalau kalian ke gaya yang formal tambahin beanie hat, apalagi yang fisherman beanie, itu masih masuk-masuk aja. Begitu juga dengan Mickey hat. So buat kalian yang belum punya beanie hat, aku rekomendasiin banget kalian belinya itu yang fisherman beanie. Karena dengan fisherman beanie atau Mickey hat, kalian bisa pakai topi tersebut untuk mix and match ke berbagai macam style dan juga genre fashion. Next, yang keempat ada topi bucket hat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya jadi topi ember. Karena memang bentuknya itu kayak ember ya. Jadi ketika dipakai kayak lagi pakai ember kebalik. Ini juga dikenal sebagai topi mancing ya. Karena memang kalau kita ngomong dari segi proteksi sinar matahari, brimnya bucket hat itu tuh keliling dari depan sampai belakang semuanya ada brimnya. Jadi dia lebih melindungi wajah kita dari sinar matahari secara keseluruh. Jadi buat teman-teman yang sering jalan-jalan outdoor tapi nggak mau kena sinar matahari, bucket hat itu tuh yang paling sempurna melindungi wajah kita. Tinggal pakai masker, bucket hat, udah aman dari segala macam sinar matahari maupun virus. Kalau dari segi aplikasi stylenya, bucket hat itu tuh identiknya dengan gaya-gaya yang street hip hop. Terus bucket hat juga lumayan terkenal kayaknya di kalangan K-pop idol ya, karena mereka kalau lagi jalan di airport mukanya nggak mau kelihatan. Nah ini adalah salah satu jenis topi yang paling menutupi seluruh bagian dari kepala kita, dari wajah sampai kepala belakang. Dan konstruksinya itu soft, jadi tuh bisa dilipet-lipet. Jadi nyimpennya gampang banget kalau lagi dibawa kemana-mana, terus lagi bosen pakai kayak tinggal lipet, kantongin, beres. Berikutnya yang kelima ada safari hat. Bentuknya bisa mirip antara dua topi. Jadi bisa mirip sama bucket hat atau bisa juga mirip sama fedora hat. Apa itu fedora hat? Setelah ini kita bahas. Safari hat ada detail tali yang menjuntai ke bawah, terus bisa diserot, dikencengin ke muka. Karena sesuai namanya ya, safari hat mungkin dipakainya di safari, di alam terbuka, naik kendaraan, kalau lagi kena angin kan gampang copot. Jadinya ada adjustable strap, jadinya topinya nggak gampang terbang kena angin. Kalau dari segi aplikasi style, karena biasanya aku banyak melihat referensi dari street look, jarang banget sih ngelihat orang yang mix and match up tuh pakai safari hat. Tapi tetap aku masukin ke list ini karena sekarang banyak sekali bucket hat yang dikasih detail seperti safari hat. Biar kita semua tahu itu sebenarnya asalnya dari safari hat. Oke, topi yang keenam ada fedora hat. Kalau dari tadi kita ngebahasnya topi-topi yang lebih masuknya ke arah street look. Nah, sekarang udah beda cerita nih. Kalau fedora hat ini lebih masuknya untuk ke genre fashion yang arahnya lebih ke rapi. Kalau udah ngeliat fedora hat langsung kebayangnya tuh kayak orang yang pakai jas, terus pakai coat, pakai shawlnya panjang, yang kayak gentleman style gitu. Walaupun fedora hat bisa juga sih dipakai sama kayak kaos doang gitu untuk nge-lift overall looknya biar lebih stylish. Jadi karakteristiknya fedora hat itu udah paling jelas sih dari bentuknya ya. Kayak bentuk topi seperti ini yang brimnya tuh muter. Nah inilah fedora hat. Bucket hat juga muter. Bedanya apa dong? Fedora hat ini bentuknya tuh stay put. Jadi dia tetap seperti ini bentuknya. Beda seperti bucket hat, lemes. Lalu biasanya di bagian tengah fedora hat itu tuh ada pita jadi dekorasi. Nah orang tuh sering bingung antara dua topi, yaitu antara fedora hat dan juga trilby hat. Kalau fedora hat brimnya itu tuh agak lebar. Trilby itu brimnya jauh lebih pendek. Udah gitu brimnya lebih kaku. Brimnya turun di bagian depan, lalu di belakangnya tuh naik. Lalu dari segi bahan, kalau fedora hat itu biasanya dari bahan kain yang berbulu, bahan felt. Sedangkan kalau trilby hat bisa dari bahan felt, bisa juga tidak. Lalu topi yang ketujuh, bowler hat. Ini juga masih mirip sama fedora hat, kita anggap aja kayak masih satu keluarga gitu. Cuman perbedaan yang paling jelas antara fedora hat, trilby hat, dan juga bowler hat adalah di bagian atasnya. Kalau kita ngeliat dari atas, fedora hat itu tuh punya bentuk seperti ini. Jadi di bagian depannya tuh lancip. Sedangkan kalau bowler hat, dia bener-bener semuanya bundar. Seperti namanya, bowl, mangkok. Udah gitu di bagian brimnya. Bowler hat itu biasanya brimnya cekung seperti ini. Kalau dari segi bentuk, bowler hat ini lebih klasik ya daripada fedora hat. Karena seperti kita ngelihat Charlie Chaplin, nah itu pakainya tuh bowler hat. Kalau untuk aplikasi style dan juga genrenya, masih sama seperti fedora hat. Chic look, look, crappy look itu semuanya masuk pakai bowler hat. Tapi karena nowadays fashion itu semakin eksploratif, jadinya banyak orang yang mulai pakai bowler hat sama fedora hat di luar genre yang rapi. Chris Wu itu dia pakai bowler hat dengan pakaian yang street look banget dan ternyata cocok-cocok aja. Selain bowler hat, ada satu topi lagi yang bentuknya mirip-mirip sama fedora hat dan juga bowler hat, yaitu mountain hat. Ini adalah satu topi yang dipopulerkan oleh fashion designer Vivienne Westwood. Dan dari angle tertentu, itu kelihatannya tuh kayak gunung berbatu gitu. Makanya namanya mountain hat. Topi gunung, literally kayak gunung soalnya. Mountain hat ini walaupun dari segi bentuk mirip sama bowler, mirip sama fedora hat. Jadi kalau dipikir sekilas mungkin pemakaiannya juga untuk ke genre yang lebih rapih ya. Tapi ternyata enggak, karena salah satu artis yang mempopulerkan mountain hat adalah Pharrell Williams. Pharrell itu mix and match mountain hat dengan item-item yang lebih ke street look malah. Jadi walaupun dari tadi aku jelasin bahwa topi ini lebih cocok buat yang rapi, topi itu lebih cocok buat yang street. Nowadays fashion itu lebih eksploratif dan tidak terkotak-kotakan di dalam rules tertentu. Jadinya
feel free buat pakai apapun yang kalian mau pakai bowler hat buat street look atau mau pakai cap mungkin buat formal look, silakan bereksplorasi. Yang ke-9 ada straw hat atau disebut juga topi pantai karena ini memang topi yang summer vibes banget. Kalau dari segi bentuk sebenarnya straw hat ini tuh mirip banget atau bahkan persis kayak fedora hat. Ada yang bentuknya seperti fedora hat, ada yang bentuknya kayak trilby hat, ada yang bentuknya kayak bowler hat juga. Cuman bedanya dari segi bahannya. Kalau straw hat itu bahannya dari apa ngomongnya ya? Kayak bahan jerami gitu. Terus kayak dianyam-anyam gitu. Jadinya memang topi yang cocoknya tuh untuk summer. Karena kan bolong-bolong ya, jadi angin nembus. Kalau pakainya di musim dingin ya bakal sama aja bohong gitu, kayak nggak ada fungsinya. Terus ada satu jenis lagi yang seperti ini. Jadi bagian brimnya itu tuh flat. Udah gitu di bagian kepalanya kalau kita ngelihat dari atas bulat tapi rata. Nah, varian bentuk seperti ini disebutnya adalah boater hat. Sama kayak di Instagramnya G-Dragon yang paling baru, dia lagi foto mirror selfie. Nah, itu tuh dia pakainya boater hat. Untuk aplikasi stylenya straw hat, ini udah pasti jelas banget kita pakainya dengan pakaian-pakaian yang summer banget ya. Kemeja Hawaii, Cuban color shirt, bowling shirt, kemeja katun yang tipis, linen shirt, linen blazer, pokoknya semua jenis pakaian summer itu bakal cocok pakai straw hat. Jadi buat kalian semua yang suka banget nih ke pantai terus mau bergaya, nah kalian wajib kudu mesti punya straw hat. Berikutnya ada topi newsboy cap. Ini sama ya seperti yang sekarang aku lagi pakai juga newsboy cap. Dipanggilnya newsboy cap karena di North America itu penjual koran pakai topi yang bentuknya seperti ini. Itu dia kenapa disebutnya topi newsboy, topi tukang koran. Karakteristiknya newsboy cap adalah di bagian brimnya kayak kedouble gitu loh. Jadi brimnya kecil, udah gitu tuh ketumpuk sama bagian atas dari topinya. Jadinya kayak burger. Untuk stylenya sendiri, kalau kita ngelihat referensi style newsboy cap di internet, itu banyak sekali dipakainya sama pakaian-pakaian yang lebih ke arah semi formal. Pakai kemeja, pakai jas, pakai coat, pakai sweater, pokoknya ke arah fashion-fashion yang rapi. Dan bisa dipakai juga buat style yang lebih casual. Kayak Ryan Reynolds di sini pakainya sama cardigan. Yang ke-11 ada flat cap. Jadi kalau dari segi jenis, sebenarnya ini agak terbalik nih jelasinnya. Newsboy cap itu termasuk dalam jenis topi flat cap. Seperti namanya ya, flat cap, topi yang rata, flat. Jadi ketika dipakai memang topi ini bentuknya tuh kayak rata. Lalu di bagian brimnya sama seperti si newsboy cap, jadi kayak nempel gitu. Dan kalau dibandingin sebelah-sebelahan nih, flat cap itu lebih kecil overallnya dan juga lebih ringan, lebih tipis juga. Kalau newsboy cap overallnya lebih lebar dan juga bahannya tuh lebih tebal. Penggunaan stylenya masih sama seperti newsboy cap, tapi flat cap ini masih bisa dipakai sama pakaian yang lebih santai kayak polo shirt. Seperti kalau kita ngelihat orang-orang yang main golf itu pakainya polo shirt, udah gitu pakainya topi flat cap. Lalu karena biasanya pemain golf itu banyakan yang sudah berumur, makanya topi flat cap ini sering juga dibilang kayak topi bapak-bapak. Padahal aslinya flat cap itu bukan topi bapak-bapak, karena kalau kita ngelihat di Wikipedia ada tulisan di tahun 1920 di Great Britain sama Ireland yang pakai flat caps itu adalah fashionable young man. So buat kalian kalau mau pakai topi flat caps jangan takut dibilang jadi kayak bapak-bapak ya, karena ini adalah fashionable item. Bahkan ada tulisan juga kalau flat cap itu dipakai oleh orang-orang yang upper class Englishman. Jadi dipakai oleh kalangan atas orang-orang Inggris. Jadi hai para anak muda, pakailah flat cap. Yang ke-12 ada topi beret atau ini disebut juga topinya pelukis. Ini adalah topi yang aslinya dari Prancis dan juga dari Spanyol. Jadi beret hat itu penggunaannya juga lebih ke fashion genre yang rapi, tapi terutama chic look. Dan ini memang looknya sangat-sangat Parisian. Tapi fun fact-nya adalah pas lagi aku ke Jepang, udah lama sih tahun 2014, sekarang nggak tahu masih sama atau enggak. Waktu itu lagi musim gugur, itu banyak banget orang yang pakai topi beret hat. Waktu itu aku lagi di Osaka, dan di Osaka itu kayak gampang banget nemuin toko-toko topi yang ngejual fedora hat sama beret hat. Kayak yang di pinggir jalan ada, sampai yang toko proper mahal juga ada. Semuanya jualan sama, isinya beret hat sama fedora hat. Dan di Jepang sendiri seperti kita tahu, street style mereka gila-gilaan banget. Banyak banget topi beret hat ini tuh di-incorporate-nya sama gaya yang lebih street look. Berikutnya ada nautical hat atau topinya sailor, topinya pelaut. Jadi aslinya topi ini lebih ke arah uniform, tapi sekarang udah jadi fashion item dan bisa dipakai juga buat mix and match berbagai genre. Karakteristik dari nautical cap itu udah paling jelas dari bentuknya. Brimnya pendek, udah gitu di bagian mulut topinya itu tuh bener-bener bunder. Angle di bagian belakangnya tuh lebih pendek, lalu ke depannya makin tinggi. Dan yang terakhir, ada topi Rusia, topi bulu yang tebel banget atau namanya Ushanka hat. Aku sih nggak tahu ya cara bacanya gimana, cuman kalau kita ngeliat tulisannya itu tuh Ushanka hat. Bahannya semua bulu, super tebel, super anget, panas malah kalau dipakai di sini. Ini memang untuk dipakai di negara-negara dingin. Lalu ada flap di bagian kanan kirinya. Jadi ketika dipakai bener-bener muka sampai kuping sampai dagu tuh bisa ketutup semuanya. Aku bisa suka dan bisa punya topi ini itu gara-gara G-Dragon. Kita bisa banyak banget ngelihat GD mix and match berbagai macam style menggunakan Ushanka hat. Bahkan dia tuh pakainya di airport yang kayak lu nggak panas bro pakai itu di airport. Nope. Tapi dari situ aku jadi suka juga sama topi Ushanka hat. Menurut aku kayak topi ini tuh stylish banget. Tapi memang pemakaiannya sangat-sangat limited karena topi ini nggak mungkin dipakai di negara tropis seperti di Indonesia.
So guys, itu dia QPOTM bulan Juli 2020. Topi yang wajib kudu mesti kalian punya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian, khususnya yang lagi mau koleksi topi. Gue udah punya topi jenis A, gue harus beli apa lagi ya? Nah, semoga video ini bisa membantu kalian. Hope you guys enjoy this video, and if you guys did, kindly thumbs up. Dan juga di-share ke teman-teman kalian, khusus yang suka dengan fashion. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out.